Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudian umur yang berkah dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan kisah Nabi Adam alaihi salam dan kisah Nabi Idris alaihi salam. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, nasab Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh memberantas patung-patung dan berhala-berhala. Baik, yang pertama yaitu nasab Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Matu Salih bin Akhnuk bin Idris. Jadi Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Idris alaihi salam. Itu nasabnya. Yang kedua adalah kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh alaihi salam adalah 1000 kurang 50, artinya 950 tahun. Dan menerima wahyu kenabian pada saat umur 480 tahun. Jadi Nabi Nuh menjadi Nabi dan Rasul kira-kira lebih kurang 500 tahun atau 5 abad. Jadi Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul pada umur 480 tahun. Sementara umur beliau sekitar 950 tahun. Berarti lebih kurang 5 abad beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu riwayat, setelah meninggalnya Adam, kehidupan manusia mengalami kerusakan. Mereka banyak yang menyembah kepada patung-patung. Bahkan banyak di antara mereka berperilaku seperti perilaku binatang-binatang yang tidak punya akal dan menyimpang dari ajaran agama. Karena mereka lupa pada ajaran Adam, sehingga pada saat itu terjadilah pembunuhan, perampokan, dan perbuatan-perbuatan rusak yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul untuk membimbing mereka dengan memberikan kabar gembira dan ancaman. Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman itulah Nabi Idris alaihi salam. Jadi setelah Nabi Adam meninggal, maka manusia menjadi rusak, jadi perampokan, pembunuhan. Jadi manusia ini berperilaku seperti binatang, tidak ada lagi akal sehatnya. Maka Allah SWT mengutus para nabi. Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah SWT adalah Nabi Idris alaihi salam. Sepeninggalan Nabi Idris, di antara manusia ada yang menjadi kafir dan jahat, kelakuannya seperti binatang, ada yang menjadi orang, dan juga ada yang menjadi orang baik. Di antara mereka yang baik itu ada 5 orang. Yang pertama Wad, yang kedua Suwad, yang ketiga Yaguth, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima adalah Nasr. Mereka inilah orang-orang yang soleh. Akhirnya orang-orang soleh ini ketika dia mati, walaupun meninggal, mereka berpikir supaya nama atau kelima orang yang soleh ini tetap dikenang, maka orang-orang zaman itu membuat patunglah kelima orang tadi, yaitu patung Wad, Suwa, Ya'uth, kemudian Yaguth dan Nasr. Dibuatlah patung-patung ini. Diabadikan oleh gambar-gambar dan patung-patung yang mereka sembah. Akhirnya lama-kelamaan meninggallah orang tua mereka. Jadi keturunan mereka itu menyembah orang yang 5 tadi, orang yang soleh tadi. Akhirnya kecintaan dan penghormatan mereka ini, orang laki-laki ini sampai kepada anak cucu mereka dan turun-temurun. Dan puncaknya orang yang baik tersebut dihormati, dipuja-puja, diminta syafaat, diminta sesuatu yang dihajat. Karena anggapan mereka adalah orang-orang yang baik. Jadi akhirnya sampai keturunan mereka ini disembah-sembahlah. Mungkin mereka, karena keturunan mereka ini mereka ini meyakinan bahwasanya yang 5 ini itulah Tuhan mereka. Akhirnya mereka sembah, mereka minta memberikan syafaat,
memberikan hajat dan sebagainya. Mereka anggap sendiri sebagai Tuhan. Begitulah seterusnya itikad yang demikian mendalam. Ajaran yang dibawa Nabi Adam, Idris sudah mereka lupakan. Sudah tidak lagi menyembah Allah yang wujudnya tidak ada di hadapannya. Dan mereka semua beralih menyembah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri dan dapat dilihat dengan jelas oleh mata mereka. Tugas-tugas seperti itulah yang diemban oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk memberikan peringatan, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah dan mengajak mereka supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan kita adalah Nabi Nuh alaihi salam memberantas patung-patung dan berhala-berhala mereka. Di tengah-tengah masyarakat yang lagi rusak akalnya dan rusak moralnya, Nabi Nuh dengan penuh kesabaran dan keyakinan yang kuat menyampaikan ajarannya Allah kepada semua kaumnya dengan kata-kata yang fasih dan penuh hikmah. Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan berhala tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan nama-nama patung tersebut dan berhala tersebut yang mereka sembah sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 23, 22 dan 24. Jadi 5 orang yang mereka sembah ini diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Nuh ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, dan jangan pula terhadap Suwa, Yaguth, Ya'ud dan Nasr, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang bisa kita ambil pertama tentang nasab beliau, yaitu Nuh bin Malik bin Matusalih bin Akhnuk atau bin Idris. Kemudian kenabian Nabi Idris alaihi salam, beliau diangkat menjadi nabi pada umur 480 tahun, dan kemudian umur beliau sekitar 950 tahun, berarti sekitar 5 abad beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Idris alaihi salam meninggal dunia, maka manusia sudah mulai rusak. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang soleh. Di antara mereka itu ada 5 orang yang soleh yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tadi. Namanya beliau Wad, Suwa, Yaguth, Ya'ud dan Nasr. Akhirnya ketika 5 orang meninggal, maka anak cucu mereka ini untuk mengabdikan mereka supaya mereka bisa mengingat-ingatnya, dibuatlah patung. Akhirnya mereka sembah tersebut. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di jalan Allah SWT dengan penuh hikmah dan kata fasih. Akhirnya beliau menghancurkan, memberantas patung-patung dan berhala tersebut yang mereka sembah. Inilah pertemuan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan yang pertama. Karena panjang sekali kisah Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya kita buat beberapa sesi sehingga kita akan lebih memahami dengan baik. Demikian saja pengajian kisah Nabi Nuh alaihissalam pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa senantiasa dukung channel dakwah ini dengan subscribe, like dan komen, sehingga channel dakwah ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.